Puji Tuhan, Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini izinkan saya untuk kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Saya rindu mengajak saudara bisa membaca peristiwa ini, peristiwa yang sudah sering kita dengar, mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah daripada keluarga Maria Marta, yaitu pribadi Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari kematian 4 hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini sangat menarik, sangat relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, yaitu di tengah-tengah situasi virus corona COVID-19 ini, di mana peristiwa ini, saudara, mengajarkan kita banyak hal. Mari saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saya mulai dengan ayat yang pertama, tidak semua ayat yang akan kita baca. Di situ dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lihat saudara, ketika mengalami saudaranya Lazarus yang sedang sakit itu, saya percaya ini bukan sakit yang biasa. Ini sakit yang mungkin sangat berat, saudara. Sehingga kedua saudaranya ini mengirimkan kabar kepada Yesus, saudara. Dan ketika dia memberi kabar itu, apa yang dikatakan oleh kedua perempuan ini, dia berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan menurut Maria dan Marta. Tapi ayat yang keempat berkata demikian, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Wah, luar biasa. Yang pertama, mereka mengakui sendiri bahwasanya Lazarus itu orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang luar biasa adalah terkonfirmasi bahwasanya Yesus pun mengasihi akan Marta dan Lazarus. Luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 ini menarik, saudara. Mereka dikasihi sama Tuhan, mereka dicintai sama Tuhan. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Tuhan ketika dia mendengar kabar itu, ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bayangin saudara, apa yang keluar pengakuan dari Tuhan Yesus seakan-akan tidak sama dengan apa yang Yesus harus lakukan. Iya kan? Sepertinya tidak sama. Justru di situ dikatakan jelas, Yesus sengaja untuk apa, saudara? Tinggal 2 hari lagi. Yesus sengaja, dengan kata lain, menunda waktunya untuk ke rumah daripada Maria dan Marta. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah, saudara dan saya tentu percaya, kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat kondisi hari ini, apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini, update terbaru hari ini tanggal 26 Maret, yang terpapar, yang tertular, saudara, yang positif daripada virus COVID-19 ini adalah 893 orang.
Kita tahu pertama kali diinformasikan kepada saudara dan saya, Indonesia mulai terjangkit dengan virus ini yang positif 2 orang, yaitu pada saat hari Senin tanggal 2 Maret. Kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara dan saya mulai berpikir ulang, apakah benar Tuhan mengasihi Indonesia? Apakah benar Tuhan mengasihi saudara dan saya? Tentu saudara dan saya hari-hari ini kita sudah berdoa. Bahkan jujur kita harus akui, di balik kondisi yang buruk ini, hal yang baik yang kita bisa lihat adalah orang yang tidak rohani menjadi rohani. Orang yang tidak berdoa jadi berdoa. Memang saudara, seringkali ketakutan, ketidaknyamanan itu membawa kita untuk berharap kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Maria dan Marta yang melihat saudaranya sakit, mereka memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Mereka tentu ketika memberi kabar itu kepada Tuhan Yesus, mereka menaruh satu harapan. Mereka menaruh satu kepercayaan kepada Tuhan, bahwasanya Yesus pasti bisa menjadi jawaban untuk saudaranya Lazarus bisa sembuh dari penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sengaja tinggal lagi lebih lama, 2 hari saudara. Nah, kondisi yang hari-hari ini terjadi, tentu setiap kita tidak nyaman saudara. Apalagi kita diberikan himbauan untuk lebih banyak diam di rumah, untuk menghentikan penularan daripada virus ini yang begitu dahsyat saudara. Bukan hanya Indonesia, apa yang terjadi hari ini hampir melanda seluruh bumi. 3/4 daripada bagian bumi mungkin hari ini sudah tertular. Ratusan negara. Ini menjadi masalah yang besar yang tentu tidak ada seorang pun yang memprediksi, yang memperkirakan tiba-tiba di tahun 2020 ini saudara, seluruh dunia digoncangkan dengan yang namanya virus corona COVID-19 ini saudara. Semua kita kepingin cepat situasi ini berlalu. Apa yang Yesus ingin ajarkan kepada Maria dan Marta, demikian apa yang Yesus mau ajarkan buat saudara dan saya. Apa maksud dan tujuan Tuhan menunda waktunya tinggal lebih lama dengan apa yang terjadi? Tentu tidak enak, tidak nyaman buat Maria dan Marta. Jawabannya ternyata ada di ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi syukurlah, saya bacakan buat saudara, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, bagi saudara dan saya. Kenapa situasi seperti hari ini, kalau kita lihat kok semakin buruk? Bahkan kita tahu bukan saja Lazarus sakit, tapi dia harus mengalami kematian. Apa yang firman Tuhan katakan adalah, sebab demikian lebih baik bagi saudara dan saya, supaya apa? Kita dapat belajar percaya. Oh haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari-hari ini tidak ada hal yang lain yang jauh lebih penting kalau bukan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua kita percaya sama Tuhan. Kita punya pengalaman. Lazarus dan Marta, Maria, mereka punya pengalaman melihat Tuhan melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban. Sama halnya dengan kita hari ini. Tetapi yang luar biasa adalah ada kalimat yang harus kita gali lebih dalam lagi. Ada satu kalimat yang kita harus berpikir ulang kembali, di mana di situ dikatakan untuk mereka belajar percaya. Ternyata kepercayaan itu perlu diuji. Kepercayaan itu membutuhkan waktu untuk membuktikan bahwasannya orang itu percaya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang baik mudah kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika situasi yang buruk sedang terjadi hari-hari ini, disitulah sesungguhnya kepercayaan kita diuji, kita dilatih untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini mari kita kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, virus itu tidak kelihatan. Tetapi saya tetap mau berkata, di tengah krisis, percayalah, Tuhan tetap eksis bagi saudara dan saya yang menaruh percaya kepada Dia. Amin. Oleh karena itu, tidak ada cara lain. Semua bisa mengecewakan kita. Di luar daripada Tuhan, percayalah, tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus, saudara dan saya, ada kepastian. Tuhan adalah sandaran saudara dan saya. Hari ini, jangan izinkan ketakutan menguasai saudara dan saya. Jangan izinkan kepanikan itu ada dalam hidup kita. Tetap percaya sama Tuhan. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini adalah ayat yang ke-20, saudara. Di situ dikatakan demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, ini menarik, saudara. Kalau kita melihat Maria dan Marta, tentu kalau saudara tahu ada satu peristiwa juga di mana ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, saudara, apa yang terjadi? Alkitab bilang Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu yang terbaik pastinya untuk Tuhan Yesus. Tetapi Maria mengambil bagian yang Alkitab bilang bagian yang terbaik, yaitu apa? Maria duduk diam mendengar tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus mau katakan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ternyata, saudara, ayat yang ke-20 ini juga menekankan satu sikap daripada pribadi Maria dan Marta yang berbeda. Ketika mendengar Yesus datang, Marta langsung keluar dari rumahnya. Dia langsung mau ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, ayat 20 ini berkata Maria tinggal di rumah. Apa yang kita bisa pelajari? Hari-hari ini ada himbauan dari pemerintah untuk memutuskan daripada mata rantai penyebaran virus ini. Saudara dan saya dihimbau untuk kita ada di rumah. Maria, Marta adalah satu gambaran pribadi yang kita bisa melihat sangat-sangat berbeda. Marta begitu geresak-gerusuk, mau cepat, saudara, untuk ia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar kabar tentang Yesus sedang berjalan ke rumahnya, dia langsung cepat-cepat ingin ketemu dengan Tuhan. Maria berbeda. Maria tetap di rumah. Maria ada di rumah. Apa yang kita bisa pelajari dari dua sikap yang berbeda ini? Hari-hari ini, saudara, gambaran Maria adalah gambaran yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya percaya di tengah-tengah situasi yang menantang, dia tetap bisa tenang. Maria tetap bisa tenang. Dia tidak terlalu geresak-gerusu, mau cepat-cepat, saudara. Dia tetap menunggu Yesus datang ke rumahnya. Apa yang kita bisa ambil hari-hari ini? Ketenangan menjadi sesuatu yang bagian yang sangat penting
di tengah-tengah situasi yang menantang, situasi yang sulit, situasi yang berat, kita harus tetap bisa mengambil keputusan untuk kita bisa tenang. Jangan panik saudara, percayalah Tuhan pegang segala situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan eksis di tengah-tengah krisis. Tuhan menyertai saudara dan saya. Siapapun kita hari-hari ini, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh itu selalu memberikan saudara dan saya keberanian. Jangan panik, jangan takut, jangan tergesa-gesa saudara. Tetap tenang. Maria tetap tenang. Dan apa yang terjadi saudara, kalau kita baca ayat yang ke-21, di situ dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, kalau kita melihat apa yang diungkapkan, maka ada satu ekspresi yang kita bisa bayangkan. Apa yang diucapkan itu tidak lain adalah Maria mau berkata, Tuhan, sudah terlambat. Kalau Tuhan ada di sini, Tuhan datang lebih dulu, maka Lazarus pasti tidak akan mati. Saya mau bilang hari ini, tidak ada kata yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, hari-hari ini, bangsa ini, kota kita, percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memulihkan segala situasi ini. Dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang spesial, mengubah yang buruk menjadi baik. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu tetap tenang, jangan tergesa-gesa. Tuhan punya waktu yang tepat buat saudara dan saya. Dia tidak pernah terlambat. Dan apa yang terjadi yang kita bisa pelajari saudara, kita lompat di ayatnya yang ke-32. Ini ekspresi daripada Maria. Ayat 32 berkata demikian, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, kemudian Maria keluar menemui Yesus. Kapan dia keluar menemui Yesus? Ini penting, saudara. Bukan karena ia ingin tergesa-gesa, enggak. Kalau saudara mundur baca ayat yang ke-28, saudara akan menemukan jawabannya. Dan sesudah berkata demikian Marta, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Nah, ketika Yesus memanggil Maria, Maria baru beranjak mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari-hari ini saudara dan saya, kita harus berdoa, selalu tanya Tuhan, dan memiliki kepekaan, ketajaman secara pribadi untuk mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini dalam keintiman pribadi kita dengan Tuhan, waktu di mana kita stay di rumah, saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita hari-hari ini diberikan kepekaan rohani, ketajaman telinga roh untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya secara pribadi. Dan apa yang terjadi? Ayat 32 di situ dikatakan, Maria tersungkur di depan kakinya. Doanya sama Bapak Ibu. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama ekspresi daripada kalimat ini, seakan-akan sudah terlambat Tuhan. Tapi yang luar biasa, Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Sikap kita itu sangat menentukan apa yang akan kita terima. Sikap kita, pilihan kita akan sangat menentukan
apa yang akan saudara dan saya terima. Apa yang terjadi, saudara? Kalau mendengar apa yang Malta katakan, kalimatnya sama. Kalau saudara baca di ayat yang ke-21, itu kalimatnya sama, saudara. Tetapi hasilnya berbeda. Apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, perhatikan katanya, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang kamu baringkan? Wow, keren, saudara. Yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saudara, sesungguhnya itu diterjemahkan dengan satu kata, kelayu, yaitu bukan masgul, tapi lebih tepat Yesus menangis. Yesus menangis. Maria tersungkur, dan tidak hanya tersungkur, ternyata Maria menangis. Orang-orang yang ikut Maria juga menangis. Dan di situ yang membuat hati Tuhan juga menangis, saudara. Kelayu. Dia bukan sekedar biasa-biasa yang seperti di depannya Marta, tetapi Yesus menangis. Percayalah hari-hari ini, saudara, jeritan hati kita, jeritan orang percaya, untuk kita berdoa buat bangsa ini, untuk kota kita, untuk dunia ini hari-hari ini yang sedang dilanda virus corona COVID-19 ini. Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan mengalami hal yang sama. Saya sangat yakin dan percaya situasi ini pasti akan berlalu, dan Yesus pasti akan dimuliakan. Yesus pasti akan ditinggikan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini tetap percaya sama Tuhan, tenang, dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Tidak ada hal yang terbaik hari-hari ini yang kita bisa lakukan kalau bukan kita menaruh segala harapan kita kepada Dia, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat yakin dan percaya di balik dari situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, pasti Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.